Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tengku Kania dengan NIM channel D022022. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Yang pertama ada persediaan. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan atau untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur. Berada dalam proses produksi, barang dalam proses manufaktur, dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses prosedur produksi atau pemberian jasa. Definisi persediaan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada jenis persediaan. Yang pertama ada bahan baku dan bahan pelengkap biaya perolehan. Terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lainnya yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan baku tersebut dipakai dalam produksi. Kedua ada barang dalam pengelolaan bahan. Adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga ada barang jadi. Adalah barang yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Selanjutnya ada metode sistem pencatatan persediaan. Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat asas, ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Metode atau cara melakukan pembukuan terhadap persediaan antara lain menjadi dua, yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual dan periodik. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP yang nantinya digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Sistem ini cocok diterapkan pada perusahaan yang jenis dan jumlah persediaannya tidak banyak. Yang kedua ada sistem perpetual. Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal ini dapat dilakukan karena setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sehingga rekening persediaan dapat menyajikan saldo persediaan fisik. Dengan sistem periodik, nilai persediaan hanya dapat diketahui jika dilakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada sistem penilaian persediaan. Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP hanya boleh dilakukan melalui dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6, yaitu metode rata-rata dan metode first in first out atau FIFO. Baiklah, saya menjelaskan tentang average. Metode rata-rata atau average method dapat dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Ada FIFO atau first in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.